Nah, pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun dan kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, abang-abang. Terima kasih sudah bergabung di ini sore. Sore Mbak Aya, Bang Refli, pemirsa semua. Waalaikumsalam. Ya, Bang Refli, saya ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang, ini sidang pra-peradilan kedua belum diputus, tapi pihak Anda sudah mau mendaftarkan pra-peradilan ketiga. Strategi mencicil ini apakah menurut Anda awal dari kemenangan Roy Suryo CS, Bang? Begini, saya klarifikasi dulu ya. Yang mengajukan itu tentu bukan Abdul Ghafur ya. Yang mengajukan itu adalah tim hukum Roy Suryo yang namanya Tokham. Oke. Dan Abdul Ghafur adalah salah satu lawyernya ya, termasuk saya, kemudian ada beberapa nama lainnya, Yasena dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya, Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Karena sudah dimintakan penangkapan sebelumnya penggeledahan dan penahanan itu dinyatakan tidak sah. Nah atas putusan itulah kami kemudian mengajukan pra-peradilan yang ketiga. Mengapa diajukan sebelum putusan? Ini teknis saja, karena kan harus ada proses kan, misalnya tanda terima ya kan, kemudian pihak PN Jakarta Selatan sendiri juga harus menetapkan setelah diterimanya permohonan tersebut. Jadi permohonannya itu sudah kami masukkan kemarin ya, kemudian kita berharap barangkali sidang pertamanya akan ya dilakukan setelah putusan Senin nanti. Ya mungkin bisa Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat begitu. Jadi memang kita bicara tentang waktu yang terus berjalan kan. Kalau kita misalnya ajukan terlambat misalnya, maka waktu yang dibutuhkan lebih panjang lagi. Nah nanti rekan Rifai kan marah kalau kita terlalu panjang. Bang Refli, memangnya ganti rugi semacam apa yang Anda harapkan? Ganti rugi uang, ya bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya, atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Ganti rugi itu ya tentu kita hitung ya betul selama proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan berapa kerugian materialnya, berapa kerugian imaterialnya ya tentu ya jumlahnya juga masuk akal, tetapi bukan soal jumlahnya, tetapi pembelajaran publiknya ya. Kita tidak sedang cari uang dengan proses seperti itu kan. Tapi dalam permohonan ini akan disebutkan tidak angkanya nanti, Bang? Kenapa? Dalam permohonan ini akan disebutkan tidak angkanya nanti? Oh iya dong, pasti disebutkan kan, bahkan diuraikan. Berapa, Bang? Ya nggak banyak-banyak lah, cuma ratusan juta aja paling. Oke, saya mau tanya tanggapan Bang Rifai terkait dengan permohonan ganti rugi ini yang tadi dijelaskan oleh Bang Refli. Seperti apa tanggapan Anda, Bang Rifai? Oke, pertama mungkin saya tanggapi secara umum ya bahwa kalau dari kami, mohon maaf, kami berpandangan pra-peradilan kedua maupun ketiga ini hanya bertujuan mengulur-ulur waktu persidangan pokok perkara. Karena apa? Karena jelas di pasal 160 ayat 3 KUHP yang baru dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan pra-peradilan terkait dengan upaya paksa, termasuk diantaranya adalah penetapan tersangka itu hanya tersangka ya, jadi tidak ada kata terdakwa. Sementara waktu permohonan pra kedua diajukan, kita sudah ketahui bahwa perkara ini sudah terdaftar di pengadilan, artinya Pak Roy sendiri sudah berstatus sebagai terdakwa. Nah sehingga berdasarkan pasal 160 ayat 3 ini ya, maka menurut saya tidak ada standingnya Pak Roy mengajukan pra peradilan terkait dengan upaya paksa, termasuk pengujian tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Termasuk juga kalau kita lihat dasar hukum yang lain, ada di pasal 163 ayat 1 huruf D KUHP yang baru yang secara jelas menyatakan bahwa
pra peradilan itu hanya dapat dilakukan dalam 2 tahap. Pertama tahap penyidikan, kedua tahap penuntutan oleh jaksa. Sementara untuk persidangan tidak ada diatur di pasal 163 ini. Sehingga sebenarnya dalam hal ini kami masih menunggu nih bagaimana ketegasan hakim dalam putusan nanti untuk menyatakan permohonan pra yang kedua dan ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima karena memang sudah keliru dari segi formalnya. Nah, menyangkut soal pasal-pasal yang dipersoalkan 32, 35, sebenarnya kan itu bisa menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi di pokok perkara. Nah, tapi itu tidak dilakukan, bahkan mengupayakan dengan pra peradilan yang menurut saya tidak tepat. Nah, terkait dengan ganti rugi ini juga menarik juga ya, di kembali ke KUHP yang baru nih Bang Refli ya. Justru di KUHP yang baru ini ganti rugi itu sangat dibatasi dalam hal terjadinya penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan. Nah, terkait dengan penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah justru tidak diatur di KUHP yang baru ya. Menurut saya ini juga menarik karena secara norma itu sudah jelas hanya diberikan terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Jadi kembali lagi dari beberapa dasar hukum yang ada, saya melihat ini hanya mengulur-ulur waktu dan saya sangat berharap hakim segera bersikap. Bahkan sebenarnya tidak perlu dengan putusan akhir, harusnya dengan penetapan segera menghentikan pemeriksaan ini karena memang tidak sesuai dengan aturan KUHP yang baru di mana pra ini hanya dimungkinkan bagi sepanjang perkara ini masih dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Demikian juga pada saat si terdakwa si pemohon ini berstatus sebagai tersangka dan bukan sebagai terdakwa. Demikian mungkin sementara dari saya. Iya. Bang Refli, Anda tetap konsisten sepertinya dengan tim Anda, tapi dari Bang Rifai terus juga konsisten mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan KUHP baru. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Iya, jadi gini, apa yang kami lakukan itu, saya menghargai ya pendapat rekan Rifai, karena kita kan sama-sama melakukan pembelajaran hukum dan ini KUHP dan KUHP yang baru ya. Jadi paling tidak kami sudah membuktikan di dalam pra peradilan pertama bahwa dalam hal pra peradilan yang digunakan adalah KUHP baru. Alat ujinya KUHP yang lama. Kenapa KUHP yang lama? Karena kebetulan ketika kasus ini belum berlakunya KUHP baru itu sudah berjalan terlebih dulu dan itu berdasarkan pasal peralihan sudah dikatakan kan bahwa 361 huruf A bahwa kalau sudah dilakukan penyidikan sebelum ini undang-undang ini berlaku maka digunakan KUHP yang lama. Itu alat ujinya. Tetapi hukum acara pra peradilannya sendiri menggunakan KUHP yang baru. Sebagai contoh kenapa? Misalnya ketika kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, kan sudah dilimpahkan tuh pada tanggal 22 Juni. Ketika diajukan pra peradilan, maka kemudian proses yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu stop. Nah, itu menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu menghormati instrumen pra peradilan yang diatur bahwa ketika ada pihak-pihak ya yang mengajukan pra peradilan yang memiliki legal standing tentunya, maka pokok perkaranya di stop. Jadi sampai sekarang Mas Roy belum berstatus sebagai terdakwa karena belum proses pendakwaan, belum ada sidang pendakwaan, baru dilimpahkan saja, tetapi belum ada pembacaan dakwaan. Jadi karena itu kami memanfaatkan atau menggunakan instrumen hukum yang baru ini untuk menguji sejauh mana hakim tunduk konsisten dengan tata aturan baru ini. Ternyata hakim tunggal ini tunduk ya, dia menggunakan tata aturan yang baru, tetapi tentu karena penyidikannya sudah dilakukan sebelum KUHP diundangkan, maka batu ujinya tetap KUHP yang lama, tapi hukum acaranya adalah KUHP yang baru. Nah, ini sudah merupakan sebuah putusan. Nah, cuma sayangnya sudah putusan tetapi ngeyel juga masih jaksa dan penyidiknya masih ngeyel. Masih pertama jaksanya masih mengatakan bahwa harusnya pakai KUHP yang lama juga. Padahal kita katakan bahwa berdasarkan teori yang ada bahwa ya yang digunakan yang baru tetapi alat ujinya yang lama. Karena kan kalau kita mau lihat pra peradilan ini diajukan ketika KUHP baru itu sudah diundangkan. Secara logika hukum maka ya harusnya pakai KUHP yang baru. Bang, intinya berarti Anda optimis ya terkait dengan apa yang Anda dan klien Anda ajukan ya? Iya, kenapa tidak optimis, orang sudah dikabulkan.
mudah-mudahan nanti Senin dikabulkan juga. Karena gini, begini ya. Ini strategi Anda untuk buat timnya Bang Rifai pusing atau seperti apa ini, Bang? Enggak juga ya, kita Enggak nggak juga. mau pusing. Ya. Oke. Mereka kan nggak pusing kan, yang pusing Baik. kan sebenarnya kita ya. Kita anggap aja kita yang pusing kan. Oke. Karena kalau kita mau jujur, yang namanya pra-peradilan itu kan speedy trial. Oke. Bayangkan kita membuat replik itu dikasih waktu cuma 2 jam. Tetapi baik. karena kita ini ingin menguji sejauh mana aparat penegak hukum ini konsisten dengan KUHP yang baru, maka kemudian kita uji dan ternyata berhasil kan untuk Ya. ujian pertama. Nah ini sekarang ujian kedua. Baik, Jadi Bang, yang paling menarik adalah sebentar Bang, statement Ya. terkait dengan mengulur waktu. Pihak Anda juga bilang bahwa ini menjadi bagian dari strategi, begitu ya. Nah, padahal di satu sisi lain, tim Anda yang selalu mengatakan bahwa agar persidangan materi pokok ini segera dilakukan dan menghadirkan Joko Widodo di persidangan. Sementara pra-peradilan terus berjalan. Menurut Anda seperti apa, Bang? Jadi begini, sebenarnya not necessary kita kemudian bicara mengenai mengulur-ulur waktu. Yang kita lakukan ini adalah upaya ya memperjuangkan keadilan bagi klien kami. Kalau misalnya di dalam institusi pra-peradilan ini pasal-pasal yang kita uji itu dirontokkan, misalnya penetapan tersangkanya, maka ketika masuk pada pokok perkara kita sudah akan didakwa dengan pasal-pasal yang jauh lebih ringan. Kan misalnya gini, dikabulkan itu bahwa penetapan tersangka pasal 32 ayat 1 tidak memenuhi minimal 2 alat bukti misalnya. Maka kan tidak bisa dimasukkan ke dalam dakwaan by teori ya. Lalu pasal 35 seperti itu misalnya. Karena kenapa? Kenapa kita satu-satu begini? Kalau kita terlalu banyak yang kita mintakan, maka secara teoritis susah sekali untuk dikabulkan. Karena banyak. Sementara persidangannya itu sangat cepat, cuma 1 hari dikasih untuk membuktikan, pihak lawan 1 hari juga, 4 kali sidang kemudian sudah putus kan begitu. Nah kalau dia satu-satu maka kita akan berkonsentrasi untuk pemenuhan alat bukti baik saksi maupun ahli, dan juga menguji sejauh mana kesiapan penyidik Polda Metro Jaya dan juga penuntut umum untuk menjawab kita. Ternyata dalam kasus pasal 32 ayat 1 mereka keteter. Mereka tidak bisa menghadirkan satu pun saksi padahal kita tantang. Kan mereka mengatakan sudah menghadirkan 148 saksi katanya memeriksa. Tapi dalam peradilan abang mereka tidak bisa hadirkan. Baik, Bang Refli, kita tangkap poinnya tapi kita harus jeda dulu sejenak dan kita akan menyimak breaking news dari kita akan simak keterangan dari terkait dengan ledakan amunisi di Madiun. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli, hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil membuat yang namanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Karena dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya. Ya, pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji akan kembali mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan tersangka kliennya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi, tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.